lingkaran mempunyai bentuk yang sama satu dengan yang lainnya. Mereka sama-sama mempunyai lengkungan tertutup yang saling terhubung dan bentuk yang teratur. Yang membedakan antara lingkaran satu dengan lingkaran lainnya adalah besar kecilnya lingkaran tersebut. Hampir semua orang dapat menemukan benda-benda yang berbentuk lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita jumpai berbagai peralatan yang memanfaatkan bentuk lingkaran, antara lain sebagai berikut: loyang, uang koin, karet gelang, arena sumo yaitu olahraga dari Jepang, ring basket, taman, piringan CD, rambu lalu lintas, jam dinding, piring, dan lain-lain. Contoh sehari-hari penggunaan luas lingkaran adalah pada perusahaan pizza. Misalnya untuk membuat wadah pizza, maka luas alas wadah pizza harus menyesuaikan dengan luas pizzanya agar pizza dapat menempati wadahnya dengan tepat. Jadi tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Pengertian dari luas lingkaran. Yang dimaksud luas lingkaran adalah luas daerah dalam lingkaran, yaitu suatu daerah yang terletak di dalam lingkaran atau daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh keliling lingkaran. Perhatikan pada gambar, yang dimaksud luas lingkaran adalah daerah yang berwarna abu-abu. Ada beberapa cara menghitung luas lingkaran. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan perkiraan dengan bantuan peta satuan. Yang kedua, dengan menggunakan rumus. Contoh menghitung luas lingkaran dengan bantuan peta satuan. Misalkan kita hendak menghitung luas lingkaran yang panjang jari-jarinya adalah 4 cm. Maka kita dapat melakukan langkah-langkah menghitung nilai pendekatan untuk luas lingkaran sebagai berikut. Yang pertama, kita buat lingkaran dengan panjang jari-jari 4 cm. Kemudian kita buat persegi yang sisi-sisinya menyinggung lingkaran tersebut. Yang ketiga, membuat petak-petak kecil berbentuk persegi yang luas tiap perseginya adalah 1 cm persegi. Langkah selanjutnya adalah menentukan luas lingkaran dengan cara menghitung banyak persegi atau petak-petak yang ada di dalam lingkaran, yaitu dengan ketentuan sebagai berikut. Setengah peta atau lebih dihitung 1 persegi, sedangkan kurang dari setengah petak dihitung 0 persegi atau dihilangkan. Seperti pada gambar, ternyata ada 32 persegi utuh dan 20 persegi yang luasnya setengah luas persegi atau lebih. Dengan demikian, nilai pendekatan untuk luas lingkaran dengan panjang jari-jari 4 cm adalah 32 ditambah 20 sama dengan 52 cm persegi. Nah, ini adalah salah satu cara menghitung luas lingkaran melalui pendekatan petak satuan. Cara kedua untuk menentukan luas lingkaran adalah menggunakan rumus, yaitu rumus luas lingkaran sama dengan pi kali r kuadrat atau pi kali r pangkat 2 jika diketahui r atau jari-jarinya. Jika diketahui diameter, kita bisa menggunakan rumus luas lingkaran sama dengan 1/4 pi kali diameter kuadrat. Atau bisa juga, jika diketahui diameternya, maka diameternya dibagi 2 akan menjadi r. Kemudian kita gunakan rumus luas lingkaran pi kali r kuadrat. Juga boleh, di mana pi adalah 22/7 atau 3,7
14. Jadi nanti tergantung dengan jari-jari atau diameternya. Jika kelipatan 7 maka kita bisa menggunakan pi 22/7 supaya mudah menghitungnya. Sedangkan bila jari-jari atau diameternya itu bukan kelipatan 7 maka kita bisa menggunakan pi 3,14. Menghitung luas lingkaran tidaklah mudah, tidak semudah menghitung luas persegi atau persegi panjang. Namun, tidak selamanya menghitung luas lingkaran itu sulit. Jika kita mengetahui rumus luas lingkaran, tentu kita dapat menentukan luas lingkaran. Banyak cara yang dapat digunakan untuk menentukan luas sebuah lingkaran, asalkan nilai salah satu bagian lingkaran diketahui. Misalnya panjang jari-jari, panjang diameter, keliling atau luas juring. Setelah itu kita cukup menggunakan rumus luas lingkaran. Kita akan membahas tentang penentuan luas lingkaran menggunakan rumus dengan berbagai cara. Cara yang digunakan bergantung pada informasi yang diketahui dalam soal. Jadi kita bisa menghitung luas lingkaran jika diketahui jari-jarinya. Sebagai contoh, soal berikut. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari 14 cm. Berapakah luas lingkaran tersebut? Nah, diketahui jari-jari atau R sama dengan 14 cm. Karena jari-jarinya ini kelipatan 7 atau 14 bisa dibagi 7, maka kita gunakan pi 22/7 supaya mudah dalam perhitungan. Kemudian kita masukkan dalam rumus luas lingkaran, yaitu luas lingkaran sama dengan pi r kuadrat. Kita masukkan pi-nya 22/7, kemudian kita kalikan r kuadrat, yaitu 14 cm kali 14 cm. 14 dengan 7 itu bisa dibagi ya, 14 bagi 7 itu sama dengan 2, maka 22 kali 2 adalah 44, kemudian kali 14, sehingga ketemu 616 cm persegi. Jadi luas lingkarannya adalah 616 cm persegi. Kita juga bisa menghitung luas lingkaran jika diketahui diameter dari lingkaran tersebut. Misalnya, soal berikut, sebuah lingkaran dengan diameter 28 cm memiliki luas titik-titik. Nah, diameternya sama dengan 28 cm. Karena 28 itu kelipatan 7, maka kita gunakan pi 22/7. Kemudian kita bisa gunakan rumus luas lingkaran yang menggunakan diameter, yaitu luas lingkaran sama dengan 1/4 pi kali diameter kuadrat, sama dengan 1/4 kali 22/7 kali 28 cm kali 28 cm. Perhatikan 28 dengan 7 bisa dibagi, 28 bagi 7 itu yang dicoret dengan garis merah, hasilnya 4, di atas 28 ada angka 4. Kemudian 22 dengan 4 itu bisa dibagi 2 semua ya. 22 dibagi 2 itu 11, 4 dibagi 2 itu 2 yang dicoret warna ungu itu. Kemudian yang di atasnya angka 28 itu 4, kemudian di bawahnya angka 4 yang 1/4 itu ada angka 2, itu juga bisa kita bagi. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kita tulis di atasnya angka 4, itu yang coretan warna coklat, kita tulis 2. Kemudian kita kalikan 11 kali 2 itu 22 cm, kemudian dikalikan 28, hasilnya 616 cm persegi. Berikutnya kita juga bisa menghitung luas lingkaran yang diketahui kelilingnya. Caranya adalah dengan dari keliling tersebut kita akan mencari panjang jari-jarinya. Nah, setelah diketahui panjang jari-jarinya, maka kita masukkan ke rumus luas lingkaran. Perhatikan soal berikut.
Sebuah lingkaran memiliki keliling 88 cm. Hitunglah luas lingkaran tersebut. Nah, jika diketahui kelilingnya, maka kita tentukan panjang jari-jarinya, yaitu R sama dengan keliling dibagi 2 kali pi. Nah, kita masukkan angkanya. R sama dengan 88 kelilingnya dibagi 2 kali 22 per 7. Karena 88 itu kelipatan dari 22, maka kita gunakan pi-nya yang 22 per 7. Kemudian perhatikan yang di dalam kurung 2 kali 22 per 7. 2 kali 22 adalah 44, sehingga menjadi 44 per 7. Jadi R sama dengan 88 cm dibagi 44 per 7. Kemudian R sama dengan 88 dibagi menjadi kali, maka pembilang menjadi penyebut dan penyebutnya menjadi pembilang, sehingga menjadi 88 cm kali 7 per 44. Perhatikan 88 dengan 44 bisa dibagi ya. 88 dibagi 44 hasilnya adalah 2, itu yang dicoret dengan garis merah. Sehingga 2 kali 7 hasilnya adalah 14 cm. Sehingga ketemu panjang jari-jari dari lingkaran dengan keliling 88 cm adalah 14 cm. Nah, setelah kita ketahui jari-jarinya, maka kita masukkan ke rumus luas lingkaran, yaitu luas lingkaran sama dengan pi R kuadrat. Karena jari-jarinya 14 itu kelipatan 7, kita gunakan pi 22 per 7 kali R berarti kali 14 cm kali 14 cm. 14 dengan 7 bisa dibagi ya, 14 bagi 7 itu 2, sehingga 22 kali 2 adalah 44. Kemudian kalikan 14 menjadi 616 cm persegi. Sekarang kita akan menentukan luas juring dari lingkaran. Nah, rumus dari luas juring lingkaran jika diketahui sudut pusatnya adalah sebagai berikut. Luas juring per luas lingkaran itu sama dengan sudut juring per sudut lingkaran. Luas juring per luas lingkaran itu kan pi R kuadrat. Jadi luas juring per pi R kuadrat sama dengan, itu ada lambang alfa derajat melambangkan sudut jari juring. Jadi luas juring per pi R kuadrat sama dengan alfa derajat atau sudut juring per 360 derajat. 360 derajat adalah sudut dari lingkaran. Sehingga rumus dari luas juring adalah luas juring sama dengan alfa derajat per 360 derajat kali pi R kuadrat. Jadi kalau nanti ada soal yang diketahui sudut juringnya itu kemudian dan diketahui juga jari-jarinya, maka kita dapat menentukan luas dari juring tersebut dengan menggunakan rumus ini ya. Perhatikan contoh berikut. Hitunglah luas juring AOB pada gambar berikut ini. Di situ ada sebuah lingkaran dengan titik pusat O, kemudian di keliling lingkaran ada 2 titik A dan B, sehingga AOB itu merupakan juring dari lingkaran dengan sudut juring 135 derajat dan jari-jarinya adalah 14 cm. Sehingga kita dapat menghitung luas juring dengan rumus alfa atau sudut juring per 360 derajat kali pi R kuadrat. Sudut juringnya kita masukkan 135 derajat per 360 derajat kali pi-nya 22 per 7 kali R yaitu 14 kali 14.
Kemudian perhatikan 135 dengan 360 itu dicoret-coret, maksudnya dibagi dengan 45 semua. 135 dibagi 45 itu 3, 360 dibagi 45 itu hasilnya 8. Kemudian 14 dengan 7 itu dicoret-coret, 14 dibagi 7 adalah 2, 7 dibagi 7 adalah 1. Kemudian kita tuliskan di bawahnya 3/8 kali 22 kali 2 kali 14. Kemudian 22 dengan 8 itu dicoret-coret, 22 dibagi 2 11, 8 nya dibagi 2 itu 4. Kemudian 4 dengan 2 dibagi 2 habis, 4 bagi 2 2. Kemudian 14 dengan 2, 14 bagi 2 itu 7, sehingga menghasilkan 3 kali 11 kali 7. Kemudian kita kalikan 3 kali 11 kali 7 adalah 231 cm persegi. Contoh berikutnya menghitung luas juring lingkaran adalah sebagai berikut. Hitunglah luas daerah yang diarsir pada gambar berikut ini. Yaitu yang dimaksud yang diarsir adalah yang berwarna pink pada lingkaran. Daerah yang berwarna pink itu adalah juring dengan sudut 90 derajat, itu sudut siku-siku ya, sudutnya 90 derajat, jari-jarinya 14 cm. Maka kita bisa mencari dengan rumus luas juring sama dengan alfa derajat per 360 derajat kali PR kuadrat. Sudut juringnya atau alfa derajatnya adalah 90 derajat. Kemudian kita bagi atau per 360 derajat kali P-nya 22/7 kali 14 cm kali 14 cm. Perhatikan kita main coret-coret. Yang 14 dengan 7 itu dibagi ya, 14 bagi 7 hasilnya 2. Di atasnya 14 itu kita tulis 2. 14 dengan 7 itu kita gunakan garis merah coret-coretnya. Kemudian 22 dengan 4 kita gunakan yang garis ungu. 22 dibagi 2 itu 11, 4 dibagi 2 adalah 2. Kemudian 2 dengan 2 bisa dibagi, kita coret-coret dengan garis yang warnanya coklat itu. 2 dibagi 2 habis ya, 1, jadi habis. Lalu kita tuliskan 11 kali 14, hasilnya adalah 154 cm persegi. Nah, ini adalah luas juring jika sudutnya 90 derajat. Sebenarnya kalau luas juring dengan sudut 90 derajat itu bisa juga langsung, kalau kita perhatikan itu kan 1/4 dari lingkaran. Langsung kita cari dengan luas juring sama dengan 1/4 PR kuadrat, begitu juga boleh. Karena 1/4 itu asalnya juga dari 90 derajat per 360 itu kan sama dengan 1/4. Jadi langsung kalau ada soal yang juringnya itu 1/4 lingkaran, maka ya langsung saja 1/4 kali PR kuadrat. Jadi tidak usah menghitung 90 derajat per 360 derajat, karena sama saja 90 derajat per 360 derajat itu adalah 1/4. Jadi langsung saja 1/4 kali PR kuadrat, itu juga boleh. Nah, seperti contoh soal ini sebenarnya sama dengan soal yang tadi. Ini kan 1/4 lingkaran atau sudut siku-siku 90 derajat, maka kita tidak usah menggunakan 90 derajat per 360 derajat, karena 90 per 360 kan 1/4. Jadi kalau ada soal seperti ini, kita kan sudah tahu ini 1/4 lingkaran, maka untuk menghitung luasnya kita langsung saja masukkan luas bangun, yaitu 1/4 kali luas lingkaran. Jadi ini juga juring ya, luas juring lingkaran yang luasnya itu 1/4 kali luas lingkaran. Jadi langsung saja 1/4 kali luas lingkaran atau kali PR kuadrat. Di sini jari-jarinya 14 sama seperti tadi ya. Hasilnya setelah dihitung adalah 154 cm persegi.
Berikutnya adalah kita akan menghitung jari-jari dan diameter lingkaran jika diketahui luas lingkaran. Luas lingkaran itu kan pi r kuadrat. Maka kalau kita akan mencari jari-jarinya, maka karena r kuadrat, jika kita mencari r itu adalah diakarkan. Jadi r sama dengan akar dari luas lingkaran dibagi pi. Nah, cara pengerjaannya nanti, karena luas lingkaran dibagi pi itu ada di dalam akar, maka kita harus menghitung dulu luas lingkaran dibagi pi. Setelah ketemu angkanya, baru angka tersebut kita akarkan. Misalnya dalam menghitung luas lingkaran dibagi pi itu hasilnya 100. Nah, baru 100 itu kita akarkan. Jadi akarnya 100 adalah 10. Jadi hati-hati. Luas lingkaran harus dibagi pi terlebih dahulu, ya. Baru setelah ketemu hasil akhirnya itu baru kita akarkan. Nah, misalnya disuruh menentukan diameter. Nah, kalau sudah ketemu jari-jarinya, diameter itu kan 2 kali jari-jari. Maka ya jari-jarinya tinggal kita kalikan dengan 2 akan ketemu diameter. Ini adalah rumus menghitung jari-jari lingkaran. Jadi diingat-ingat ya, R sama dengan akar luas lingkaran dibagi pi, di mana luas lingkaran harus dibagi pi terlebih dahulu, baru setelah itu diakarkan. Perhatikan contoh soal berikut ini, yaitu soal untuk menghitung jari-jari maupun diameter. Diketahui sebuah lingkaran luasnya 314 cm persegi. Berapakah panjang diameternya? Nah, kalau ditanya panjang diameternya, karena diameter itu 2 kali jari-jari, maka kita mencari dulu jari-jarinya. Nanti setelah ketemu jari-jari, baru kita tentukan diameternya dengan mengalihkan 2 kali jari-jari. Rumusnya jari-jari adalah R sama dengan akar luas lingkaran dibagi pi. Kita masukkan angkanya. Karena luasnya 314, maka kita gunakan pi-nya 3,14. Jadi R sama dengan akar 314 itu luasnya ya, dibagi pi-nya 3,14. Sehingga R sama dengan akar 314 dibagi 3,14 dijadikan pecahan biasa menjadi 314 per 100. Kemudian karena pembagian kita jadikan kali, sehingga penyebut menjadi pembilang, pembilangnya menjadi penyebut, sehingga menjadi R sama dengan akar 314 kali 100 per 314. Nah, 314 dengan 314 itu bisa dicoret-coret atau dibagi. 314 dibagi 314 kan 1, sehingga 1 kali 100 adalah 100. Jadi R sama dengan akar 100. Berapakah akar 100? Akar itu adalah yaitu angka yang sama, kalau kita kalikan akan menghasilkan dari akar 100, yaitu 10 kali 10 itu hasilnya 100, maka akar dari 100 itu adalah 10. Jadi R sama dengan 10 cm. Karena jari-jarinya 10 cm, sedangkan yang ditanya adalah diameternya, maka tinggal mengalihkan. Diameter itu kan 2 kali jari-jari, maka 2 kali 10 adalah 20 cm. Sehingga diameternya ketemu sama dengan 20 cm. Untuk menghitung jari-jari sebuah lingkaran yang diketahui luasnya, itu rumusnya kan jari-jari sama dengan akar dari luas dibagi pi. Maka kita harus tahu cara mencari akar kuadrat. Nah, bagaimana mencari akar kuadrat? Nah, perhatikan angka-angka berikut ini. Nah, kita harus hafal dengan bilangan kuadrat. Ini 1 kuadrat, itu artinya adalah 1 kali 1, hasilnya adalah 1. 2 kuadrat itu 2 kali 2 hasilnya 4.
3 kuadrat adalah 3 kali 3 hasilnya 9. 4 kuadrat sama dengan 4 kali 4 hasilnya 16. 5 kuadrat sama dengan 5 kali 5 hasilnya 25. 6 kuadrat sama dengan 6 kali 6 hasilnya 36. 7 kuadrat sama dengan 7 kali 7 hasilnya 49. 8 kuadrat sama dengan 8 kali 8 hasilnya 64. 9 kuadrat sama dengan 9 kali 9 hasilnya 81. Kemudian perhatikan di sini kok ada garis-garis, perhatikan ya. Ini perhatikan 1. Terus kemudian ini satuannya ya 1 sama dengan 1. Nah, kita anggap teman baik, kita gunakan istilah teman baik. Nah, satuannya 1. Ini kalau dikuadratkan satuannya 1. Maka lihat ini 1 ini berasal dari 1 kuadrat, sedangkan yang ini 9 kuadrat. Nah, 1 ini temannya 9. Cara menghafalkannya, 1 temannya berapa? 1 tambah berapa supaya 10? Kan 1 tambah 9. Nah, ya kan? 1 ini temannya 9. Nah, satuannya kalau dikuadratkan 1 sama-sama 1. Perhatikan yang ini. Ini 2 kuadrat. 2 kali 2 hasilnya 4. Yang ini satuannya juga 4, 64. Dari 8 kuadrat. Nah, 8 kuadrat. 2 ini temannya 8. 2 tambah 8 10 kan? Nah, sama-sama 4. Kalau 3 tambah berapa supaya 10? 7. Yang ini 3 temannya 7. Perhatikan 3 kali 3 9. 7 kali 7 49. Satuannya sama-sama 9. Yang ini 4 tambah berapa supaya 10? Tambah 6. Nah, ini 4 dengan 6, perhatikan satuannya 4 kali 4 16, satuannya 6. 6 kali 6 satuannya 6. Kalau 5 tetap ya. 5 tambah berapa supaya 10? Kan 5 tambah 5. Tidak ada temannya ya, dia sendiri, sama-sama 5. Itu dihafalkan dulu. Teman baiknya 1 adalah 9, 2 itu 8, 3 itu 7, 4 itu 6. Kemudian dihafalkan juga satuannya. Ini 1, ini 1. Kalau 2 dengan 8 satuannya 4. 3 dengan 7 satuannya 9. 4 dengan 6 satuannya 6. Sedangkan 5 mudah, satuannya adalah 5. Nah, ini perlu dihafalkan. Nah, ini 1, 4, 9, 16 sampai 81 ini disebut dengan bilangan kuadrat. Kenapa? Karena bilangan-bilangan ini adalah hasil dari pengkuadratan, maka disebut dengan bilangan kuadrat. 1 ini kan hasil dari 1 kuadrat, 4 hasil dari 2 kuadrat, maka ini adalah bilangan kuadrat. Nah, kebalikannya dari bilangan kuadrat itu adalah akar. Sebagai contoh ya, 4 kuadrat itu kan beras ini ya, 4 kali, artinya kan 4 kali 4 hasilnya adalah 16. Nah, kalau kita akarkan 16 ini ya, akar dari 16, perhatikan kalau ini adalah 4 pangkat 2 atau 4 kuadrat itu kan 4 kali 4 hasilnya kan 16. 16 ini adalah bilangan kuadrat atau bilangan pangkat 2. Nah, bilangan kuadrat inilah kalau kita akarkan jadi akar dari 16. Nah, 16 itu kan 4 kali 4, sama ya angkanya. Kalau 2 kali 8 juga 16, tapi itu bukan akar. Akar itu adalah faktornya sama, 4 kali 4 hasilnya 16. Maka akar dari 16 itu adalah 4. Nah,
Inilah yang disebut dengan akar ya. Nah, berarti kalau kita mencari akarnya 1 adalah 1, akarnya 4 2, akarnya 9 3, akarnya 16 4, akarnya 25 5, akarnya 36 6, akarnya 49 7, akarnya 64 8, akarnya 81 9. Ini mudah kalau kita hafal dengan bilangan kuadratnya, kita kan sudah hafal mudah. Tetapi bagaimana nanti kalau akar dari bilangan ratusan atau sampai ribuan? Nah, apakah kita akan menghafalkan sampai bilangan kuadratnya sampai ratusan ribuan? Nah, maka dari itu kalau cukup kita menghafalkan ini saja. Nanti kalau bilangannya itu ratusan, ribuan, puluh ribuan, nanti kita bisa mencari akar kuadrat, asalkan kita hafalkan dulu ini ya, bilangan pokok yang 1 sampai 9 ini. Misalnya kita ingin mencari akarnya 729, kita kan tidak hafal. Nah, tetapi kita sudah hafal dengan bilangan kuadrat 1 sampai 81 tadi ya. Nah, kita tulis coba dari yang terendah 1 ya. 1. Ini kan asalnya 1 kali 1. Setelah 1 kali 1, 1 2 kali 2 kan 4. Nah, kita perhatikan. Nah, lihat ini angka satuannya 9. Nah, coba diingat-ingat 9 ini berapa kali berapa? Tadi yang satuannya 9. Ini 1 kali 1 1, 4, 3 kali 3 adalah 9. Nah, ini sudah ketemu 9 itu dari 3 kali 3. Apakah hanya 3 kali 3? Ingat, ini kan tadi 1 sini ya, 1 pangkat 2, ini asalnya dari 2 pangkat 2, ini dari 3 pangkat 2. Nah, ini 9 kan. Nah, berarti sudah ketemu satuannya. Nanti pasti kalau tidak ini ya, kalau tidak 3, temannya 3 ya kan. Kan 3 pangkat 2 itu 9. Nah, ini satuannya juga 9. Nanti akarnya dari ini 9 ini nanti pasti 3. Kenapa? Karena kan 3 pangkat 2 itu 9. Atau kemungkinannya ada 2. Kalau tidak 3, makanya harus hafal tadi. Temannya 3 berapa? 3 tambah berapa supaya 10? 7 kan. Nah, ini nanti satuannya kalau tidak 3, 7. Karena 7 pangkat 2 kan juga 9, 49 sama-sama 9. Jadi nanti satuannya kalau enggak 3, 7 lah. Untuk mencari ini depannya, ini puluhannya, itu kita lihat, kita hitung dari kanan 1 2. Nah, ini 7 ya. Perhatikan 7 itu berada di mana? Berada di antara mana? Ini kan 1 4 9, ini 7. Kalau 1 terlalu sedikit, 4. Nah, kalau 4 apa 9? Nah, 7 ini kan berada di antara ini ya. Kalau ini terlalu banyak, karena ini hanya 7, maka kita ambil yang kecilnya, yang ini. Nah, ini lurusnya adalah 2. Berarti ini adalah kepalanya 2. Lalu kita cek apakah 729 itu 23 kuadrat ataukah 27 kuadrat. Kita cek. Misalnya 23, kita kuadratkan ya. 3 kali 3 9, ini 6 4.
6 tambah 6 12. Nah, tidak cocok, berarti bukan 23, pasti 27. Pasti 27. Kalau tidak percaya silakan saja dihitung. 27 kalikan 27, apakah hasilnya 729? Nah, ini adalah cara mencari akar. Misalnya akar dari 2116 itu berapa? Nah, pertama kita lihat satuannya ini kan 6. Kemudian kita ingat-ingat yang satuannya 6 tuh berapa. Kalau lupa ya ditulis seperti ini, tulis seperti ini. Lalu kita cari yang satuannya 6 ini ya. Berarti ini 4. Temannya 4 adalah 4 tambah berapa supaya 10? 4 tambah 6. Nah, jadi kalau tidak 4 ya 6 satuannya. Ini kan 6 kan. Nah, jadi kalau tidak 4 ya 6. Berarti kita tulis satuannya nanti 4 atau 6, itu satuannya. Untuk mencari ini angka di depannya ini, maka kita hitung dari kanan 1 2. 21. Kita cari 21 itu mendekati yang mana? 21 ini 1, ini 4, masih kurang ya 9, masih kurang ini 16. Lah ini 25, berarti 21 kan antara 16 dengan 25. Kalau kita ambil yang ini 5 ini terlalu besar, 25, karena tadi 21, berarti yang 4 ya. Jadi kalau tadi kan 21 kan antara ini ya, kalau 25 kan terlalu besar, nggak mungkin. Berarti yang kecilnya yaitu 4, jadi bukan 5 tapi 4. Berarti ini adalah 4. Nah, lalu kemungkinannya ada 2, akarnya 2116. Kalau tidak 44 ya 46. Kita cek misalnya kita cek 46, boleh ya 46 nya misalnya. Coba kita kalikan 46 kali 46 dikuadratkan ya. 6 kali 6 36, simpan 3. 4 kali 6 24 tambah 3 27. Lalu 6 kali 4 24, simpan 2. 4 kali 4 16 tambah 2 18. Kita jumlahkan 6, 7 tambah 4 11, simpan 1 tambah 2 3 tambah 8 11, simpan 1 tambah 1 2. Ternyata 2116. Berarti hasilnya adalah 46. Berarti yang 44 ini pasti salah. Jadi akarnya 2116 adalah 46.